Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Olivia Sarah yang akan menjadi moderator di kajian ilmiah kita sore hari ini. Senang sekali bisa menemani teman-teman di kajian ilmiah sore ini. Baik teman-teman, jadi di era media sosial seperti sekarang, apalagi di saat semua orang ini menggunakan media sosial ya. Siapa sih yang nggak pernah merasa takut ketinggalan, mau itu kayak kabar viral, info diskon, acara kumpul-kumpul, atau bahkan pencapaian teman kita. Nah, perasaan takut tertinggal ini ada istilahnya loh guys, yaitu fear of missing out atau FOMO. Nah, fenomena ini sangat umum di zaman sekarang, terutama untuk para remaja yang saat ini kalau dibiarkan bisa bikin kita tuh capek, cemas, bahkan bisa mengganggu fokus hidup kita. Nah, di sore hari ini kita akan diskusi bareng tentang apa itu FOMO, kenapa bisa terjadi, dan yang paling terpenting, gimana kita caranya mengelola bersama narasumber luar biasa kita, yaitu Bapak Dimas Wira Adiatama SPD. Kepada beliau, kami persilakan untuk memulai penyampaian materinya. Oke, thank you Olive ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kajian ilmiah seri ke-12 ya, seri ke-12. Nah, sekarang kita akan membahas tentang FOMO ya, Fear of Missing Out. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya, Olive ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan FOMO ya, karena FOMO itu sebagai sebuah peristiwa dan kasus sosial menjadi sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih asal-usul dari FOMO itu atau asal-usul atau sejarah dari FOMO itu sendiri ya? Apakah dia datang begitu saja sebagai sebuah pop culture ya, sebagai budaya populer, atau sebenarnya FOMO itu sudah ada sejak zaman kapan? Oke, ini referensi yang saya pakai ya untuk membahas FOMO pada kesempatan hari ini. Nah, buku utama yang menjelaskan tentang FOMO itu dari Patrick McGinnis ya, Fear of Missing Out. Jadi Patrick McGinnis ini adalah seorang alumni magister di Harvard yang pertama kali mengenalkan istilah FOMO. Dan kalau kita baca dalam bukunya tentang FOMO ini, pemahaman atau definisi tentang FOMO itu agak berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang ya sebagai sebuah common sense, sebagai sebuah common knowledge gitu ya, sebuah pengetahuan umum gitu ya tentang FOMO gitu. Nah, mari kita lihat ya apa yang dimaksud dengan FOMO di sini dan nanti akan coba saya baca dalam perspektif sosiologisnya. Nah, ini tentang FOMO ya. Jadi ada satu kalimat pengantar dari McGinnis di sini. Pernahkah Anda merasa tertekan? Pernahkah Anda merasa tertekan saat melihat foto-foto cantik dan indah yang diunggah oleh teman, kerabat, atau artis di media sosial? Semakin lama menggulirkan layar, Anda merasakan sesuatu yang semakin mendesak dalam diri. Mungkin cemas adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkan perasaan ini. Sambil terus memainkan ponsel, Anda jadi terpikir bahwa semua orang yang Anda lihat tadi menjalani kehidupan yang jauh lebih menarik, seru, sukses, dan jujur saja, Instagramable dibandingkan Anda. Perasaan inilah yang diistilahkan dengan FOMO, akronim dari Fear of Missing Out alias rasa takut tertinggal dari orang lain. Nah, sebelum ke kalimat McGinnis ini, saya pengen dengar nih pendapat kalian tentang apa yang kalian pahami tentang FOMO. Ya, coba boleh ada yang mau open mic? FOMO tuh situasi yang seperti apa sih sebelum ke kalimat ini ya? Biar kita bisa bandingkan nih FOMO yang kita pahami sekarang dengan FOMO yang dimaksud McGinnis dulu. Saya, Pak. Ya, boleh Ina. FOMO itu tuh contohnya atau definisinya, Pak? Definisi dulu, baru contoh. Definisinya itu tuh saat eh kan fear of missing out. Jadi kayak kita takut kita
tidak mengikuti suatu tren tertentu. Kayak misalnya pas waktu itu ada tren bikin JJ, Pak. Saya takut saya nggak ikut tren ikut JJ karena teman saya pada ikut JJ semua, saya nggak diajakin. Jadi saya di circlein terus ya udah. Oke, kenapa kamu takut ketinggalan ikut JJ? Apakah kekhawatiran kamu apa ini? Karena kalau nggak ikut JJ, disangkanya nanti saya cupu, Pak, nggak ikut tren. Oke, oke. Jadi dianggap tidak ikut tren ya, atau ketinggalan zaman, whatever gitu ya. Oke, boleh satu lagi deh. Apa yang kalian tahu tentang FOMO? Yo, boleh di sini yang mau open mic. Olive, boleh. Olive, FOMO itu apa? Yang kamu tahu aja. Yang saya tahu itu kayak misalkan kita tuh lihat orang nih media sosial nih, misalkan dia lagi trennya dia tuh ke makanan-makan ini atau apa namanya, misalkan beli blind box gitu. Ya sebenarnya nggak jauh dari ini sih, ikut tren 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 orang gitu kan. Jadi kayak kita tuh merasa pengen diterima gitu kan. Jadi itu kita harus ngikutin tren itu gitu Pak. Biar diterima, jadinya kita harus ikut tren itu. Terus kalau misalkan kita nggak apa namanya nggak ngikut tuh, jadi kayak kita tuh gelisah, terus kayak jadi membandingkan diri sendiri gitu. Yang dari saya tahu gitu Pak. Oke, gelisah ya. Jadi kita gelisah kalau nggak selaras sama masyarakat gitu ya. Atau nggak selaras sama tren. Itulah perasaan yang disebut FOMO. Nah, coba kita cek dari definisinya McGinnis di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi ya, kalau gelisah tadi yang disebut Olive itu sama dengan apa yang disebut McGinnis sebagai cemas ya. Satu perasaan yang membuat kita itu merasa bahwa kehidupan orang lain itu jauh lebih menarik ya, sehingga kita ingin mengikutinya gitu. Jadi kehidupan menarik itu mungkin yang disebut Ina sebagai tren tadi gitu. Itu yang seru, itu yang sukses, itu yang keren, itu yang normal, itu yang baik gitu. Jadi kita kita takut ketinggalan itu semua gitu. Karena kalau kita ketinggalan itu semua, ap- ap- ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Apakah itu pengucilan, apakah itu segregasi itu peminggiran ya, atau marginalisasi. Marginalisasi itu pengabaian gitu, dimarginalkan, dipinggirkan juga gitu ya. Pemisahan, kita dipisahkan dari masyarakat, dari publik ya. Itu yang dimaksud dengan FOMO gitu ya. Kita ketakutan ketinggalan sesuatu gitu, ketinggalan tren sesuatu ya, tertinggal tertinggal arus sosial dan seterusnya gitu. Nah, kita takut ya, rasa takut tertinggal dari orang lain itulah yang disebut sebagai FOMO ya. Nah, sejarah FOMO, jadi Patrick McGinnis ini pertama kali mengenalkan FOMO dalam artikelnya di Harvard Business School. Jadi FOMO itu adalah satu peristiwa yang dialami oleh McGinnis di Harvard di periode awal 2000-an. Jadi FOMO itu sebagai fenomena itu sudah mulai muncul sejak awal 2000-an ketika McGinnis kuliah di Harvard, di Magister Harvard gitu. Nah, di sini McGinnis itu melihat satu kehidupan di Harvard Business School, di mana melakukan presentasi, banyak orang melakukan presentasi untuk menarik mahasiswa baru, ikut konferensi, ikut perjalanan akhir pekan, menghadiri ceramah, dan tentu saja hadir di kelas. Jadi ada satu, kita bisa sebut tren, kita bisa sebut budaya, kita bisa sebut sebuah standar bagi seorang mahasiswa Harvard Business School itu berkehidupan gitu loh.
Jadi kalau lu orang HBS, maka lu harus bisa melakukan presentasi yang menarik. Lu harus rajin ikut konferensi, lu harus ikut perjalanan akhir pekan, ikut ini dapat dapat sertifikat dan seterusnya. Jadi ada standar hidup yang diciptakan oleh komunitas HBS. Nah, standar hidup ini secara tidak sadar itu membentuk kesadaran komunitas HBS, ya orang-orang yang baru masuk HBS untuk selaras dengan kehidupan HBS, gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi hidup HBS ini menjadi sebuah standar yang kalau kita mau survive di dalam HBS pada periode itu, maka kita harus mengikuti ya, mengikuti tren, mengikuti budaya, mengikuti kaidah-kaidah hidup ala orang-orang HBS. Nah, ketakutan yang dialami oleh mahasiswa HBS ketika dia tidak bisa selaras dengan tren dan budaya itu, itulah yang disebut McKinsey sebagai FOMO, gitu ya. Nah, di sini dalam laporan Bloomberg Business Week pada tahun 2007, kampus-kampus bisnis ternama di Amerika dilanda wabah. Di Harvard Business School, wabah ini bernama FOMO, Fear of Missing Out. Bagi mereka yang terjangkit, gejala yang dialami antara lain adalah kehilangan kemauan menolak undangan pesta, makan malam, atau acara apapun yang dihadiri oleh orang-orang yang bisa jadi berharga bagi jaringan sosialnya tanpa memedulikan konsekuensinya. Ya, jadi FOMO ini menjadi sebuah wabah yang menjangkiti warga HBS. Ya, karena setiap tradisi kehidupan di HBS itu setidaknya bisa dianggap sebagai jalan menuju kesuksesan atau jalan menuju survivalitas. Survivalitas itu kondisi di mana kita bisa bertahan di dalam suatu komunitas, gitu ya. Maka kita takut ketinggalan segala sesuatu yang berkaitan dengan pola hidup komunitas itu. Ya, kalau hari ini kita takut ke apa miss ya, kita takut ketinggalan tren-tren terkini. Karena apa? Kalau kita ketinggalan dari tren terkini, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tadi ya, pengucilan, dianggap cupu, dianggap nggak keren, dianggap aneh, dan lain sebagainya. Nah, ketakutan kita tertinggal dari tren-tren itulah yang disebut sebagai FOMO, ya, fear of missing out gitu. Jadi awalnya FOMO itu ada di tradisi komunitas Harvard, bukan di Indonesia ya. Nah, mungkin FOMO ini menguat, ya tradisi FOMO ini menguat ketika budaya media sosial, kemudian internet itu makin menguat. Karena apa? Tren itu, pola terjadinya sebuah tren itu bisa sangat cepat sekarang. Nah, kalau di era HBS itu, tren pembuatan tren itu mungkin tidak cepat ya, tapi secara lambat karena tidak ada akselerasi informasi. Tapi sejak ada internet, media sosial, dan lain sebagainya, pola pembentukan FOMO itu menjadi semakin lebih cepat gitu ya, karena efek efek kecepatan akses informasi. Nah, itulah yang membuat FOMO menjadi sebuah wabah. Sebentar, ya. Cek, cek, cek. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran siklus dari terjadinya FOMO ya. Siklus FOMO menurut tahapan hidup. Nah, potensi kita untuk menghadapi FOMO itu bisa terlihat dari siklus ini ya. Kita takut ketinggalan sesuatu itu ya dari bayi, dan puncak tertingginya itu ketika kita berada di dewasa awal ya. Kenapa di dewasa awal? Karena pada tahap ini itu standar-standar hidup yang kita anggap sebagai standar hidup layak itu mulai diproduksi. Kayak misalnya kunci-kunci kesuksesan, kunci-kunci hidup bahagia gitu ya. Motivasi-motivasi untuk hidup lebih sukses itu relatif ada di dewasa awal. Dan ketika dewasa awal itu ya periode masuk 20-an sampai 30-an kali ya. 20 sampai 30 tahunan. Pada fase ini kecenderungan kita untuk takut ketinggalan sesuatu itu lebih banyak. Ya, berbeda dengan kita bayi kognisi kita tuh belum berkembang, maka kita belum kognisi itu pikiran ya. Maka kita belum punya ketakutan untuk ketinggalan sesuatu nih di fase bayi. Ya, kesadaran kita juga belum bertumbuh. Masa kanak-kanak juga sama, ya kan?
Masa kanak-kanak, keinginan kita bisa gampang dialihkan oleh orang tua. Remaja juga masih belum. Tapi ketika dewasa awal, gejala ketakutan tertinggal sesuatu itu relatif lebih besar. Mungkin sekarang remaja mulai trennya mungkin siklus FOMO ini mengalami perubahan ya. Usia-usia kalian itu FOMO mungkin mulai mulai naik nih grafiknya. Meskipun menurut McGinnis puncak dari tahap FOMO ini akan berada di dewasa awal ya. Meskipun nanti trennya menurun ketika dewasa pertengahan, periode 30 sampai 50 tahunan itu trennya menurun karena ada proses acceptability, gitu, proses penerimaan. Jadi nggak begitu mikirin hidup orang lah, yang penting kita kita hidup tentrem, adem, ayem gitu kan. Itu periode dewasa itu trennya naik FOMO. Kita takut banyak hal yang kita takuti lah. Kita takut masuk neraka, kita takut siksa kubur gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah FOMO itu sesuatu yang buruk, Pak? Kalau kita berada dalam situasi FOMO itu, apa yang harus kita lakukan ya? Kita menyikapi FOMO itu harus seperti apa? Kenapa sih kita harus FOMO? Bukan harus FOMO sih. Kenapa kita itu FOMO gitu? Nah, pertama-tama adalah itu naluri ya. Ini penyebab FOMO pertama adalah naluri. Jadi kalau kamu FOMO, kalau ine FOMO, pertama-tama itu adalah hal yang biasa ya. Kita semua FOMO. Karena itu kata McGinnis adalah dorongan primitif untuk hidup berkelompok. Kalau kita nggak FOMO, kita nggak bisa survive sebagai manusia yang hidup di dunia sosial, gitu ya. Karena masyarakat menciptakan standar, kenormalan, menciptakan tata aturan hidup, ya. Terus untuk bisa hidup secara sosial, kita harus selaras dengan standar dan value-value itu, ya. Nah, kita sering ketakutan nggak selaras sama masyarakat nih, karena kalau kita nggak selaras sama masyarakat, kita bisa dapat sanksi sosial. Kita bisa dianggap sebagai seorang devian. Devian itu penyimpangan yang melakukan penyimpangan sosial. Ya, maka dari itu FOMO itu menjadi sesuatu yang nggak bisa kita tolak, kata McGinnis. Ya, ini perspektif pertama ya, perspektif pertama melihat FOMO. Jadi kalau kita lihat orang FOMO itu, kalau pakai perspektif pertama, kita menganggap FOMO itu nature, sesuatu yang alamiah. Maka kita nggak bisa tolak. Ketika kita bilang, lu jangan FOMO dong, kita sendiri sebenarnya FOMO, gitu ya. Karena apa? Itu dorongan primitif, nggak bisa kita tolak. Mau kamu ada tren nggak ikut, ada apa nggak ikut misalnya. Ada orang beli apa nggak ikut, wah Pak saya terbebas dari FOMO. Enggak. Selagi kamu masih hidup di dalam ruang sosial, kamu masih pakai seragam ke sekolah, kamu masih berhenti di depan lampu merah, kamu masih apa tidak melakukan penyimpangan sosial, itu kamu masih FOMO. Bukan masih FOMO, kamu sedang FOMO. Kamu takut ditinggal orang yang lain, kamu takut ditinggal banyak orang, kamu takut ketinggalan dari orang, itu FOMO. Ya, maka keputusan kita hidup taat pada aturan itu sebenarnya keputusan mengikuti naluri FOMO. Kamu takut di penjara, itu kan FOMO. Kamu takut diusir dari kampung, kamu FOMO. Kamu takut dihukum di sekolah, kamu juga FOMO. Gitu ya. Itu FOMO. Jadi FOMO itu nggak bisa kita tolak. FOMO itu bukan sesuatu yang baik atau buruk. FOMO itu bagian dari proses hidup sosial kita. So, kita nggak bisa menolak itu semua. Orang yang bilang bahwa FOMO itu menyebabkan, dia juga FOMO sebenarnya. Dia takut kena penyakit mental kan. Berarti dia ada yang membuat dia cemas gitu. Maka dia FOMO juga. Jadi FOMO itu bukan sesuatu yang baik atau buruk. FOMO itu bagian dari hidup sosial kita. Dorongan primitif kita. Kenapa dorongan primitif? Ya, sebelum muncul ilmu pengetahuan, manusia tahu itu tentang teknologi, ilmu pengetahuan. Dorongan motif hidup kita pertama-tama itu adalah hidup berkelompok. Kalau kita baca sejarah manusia purba, manusia praksara, Homo sapiens, naluri
dorongan motif hidupnya manusia pertama itu adalah untuk berkelompok. Untuk hidup berkelompok, kita mesti punya kecemasan ditinggal mereka. Kecemasan itulah yang disebut McKinney sebagai FOMO. Kita nggak bisa tolak, gitu ya. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, ini bukan semua unsur penyebab ada di dalam fenomena FOMO ya. Tapi FOMO ini bisa dilihat dari beberapa kacamata. Ya, silakan kamu mau lebih percaya yang mana ya. Nah, yang kedua adalah persepsi atau interpretasi. Nah, persepsi atau interpretasi ini artinya adalah bagaimana cara kita memaknai dan menafsirkan kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi kenapa kita FOMO? Ya, karena kita menganggap tindakan yang dilakukan banyak orang ini memiliki makna untuk kita. Dengan kita ikut JJ, kita menganggap bahwa JJ itu adalah bagian dari kekerenan. Dengan kita membeli sebuah barang, itu adalah simbol dari kecantikan. Beli motor sport yang edisi terkini, yang best seller, itu adalah bagian dari menciptakan nilai maskulin saya. Maka kita melakukan penafsiran tentang itu. Kenapa Olive membeli jenis kosmetik berwarna merah? Karena menurut Olive, merah itu adalah tanda atau simbol kecantikan. Jadi kenapa kamu cemas dan takut ketinggalan sama orang lain? Karena kamu menafsirkan standar-standar itu sebagai sesuatu yang penting. Maka beda dari perspektif pertama, kenapa orang jadi FOMO? Karena orang menafsirkan kefomoan itu sebagai hal yang bermakna dan penting bagi hidup dia. Kalau dia menganggap aspek-aspek yang membuat dia FOMO itu nggak penting, maka dia nggak akan memilih untuk jadi FOMO, ya kan? Jadi ketika kamu menganggap JJ, kosmetik, motor sport, jenis pakaian, kerudung bergo, gamis, sepatu, apapun itu punya added value, punya nilai tambah secara simbolik. Secara simbolik itu artinya dia bisa menambah makna-makna di dalam kehidupan kamu, cantik, ganteng, keren, cool, tidak cupu, whatever lah, ya. Selagi ada added value di balik aktivitas-aktivitas FOMO itu, ya, maka kamu akan memilih menjadi seorang FOMO. Karena apa? FOMO itu adalah pilihan kamu secara individual, ya, pilihan yang didasarkan pada hasil penafsiran kamu atas hidup kamu. Mana yang dianggap cantik, ganteng, mana yang dianggap layak, nggak layak, normal, nggak normal, itu semua hasil interpretasi kamu, gitu ya. Nah, itu perspektif yang kedua. Perspektif yang ketiga, FOMO itu terjadi karena interkonektivitas yang ekstrim, ya. Interkonektivitas nih antara Olive bisa lihat 500 postingan saya bisa lihat puluhan postingannya Olive, ya. Interkoneksi yang sangat ekstrim seperti ini, di mana Olive bisa melihat setiap jengkal apa yang saya lakukan, di mana Farhan bisa melihat setiap jengkal apa yang dilakukan oleh Ine dalam kehidupannya, itu yang membuka pintu bagi kita untuk berada dalam situasi FOMO, ya. Akses informasi yang tanpa henti, ya. Kita nggak bisa nyetop tuh informasi-informasi soal teman-teman kita beli sepatu baru, teman kita umroh, teman kita main ke luar negeri, kita nggak bisa stop itu. Ditambah interkoneksi kita nih, kita yang saling terkoneksi secara ekstrim. Secara ekstrim itu artinya koneksi kita nyaris nggak bisa diputus, ya. Sejak munculnya teknologi media sosial. Ditambah yang namanya ekstasi komunikasi. Ekstasi komunikasi itu adalah seolah-olah konektivitas dan komunikasi yang kamu lakukan dengan perangkat teknologi dengan banyak orang, itu kebutuhan kamu berkomunikasi itu seolah-olah seperti pil ekstasi yang membuat kamu kecanduan untuk terkoneksi dengan berbagai macam orang. Ya. Kamu kecanduan untuk men-scroll postingan-postingan artis yang punya barang-barang branded. Kamu kecanduan untuk stalking orang-orang yang kamu idolai. Kamu kecanduan untuk update setiap jengkal hidup temanmu itu. Nah, jadi tiga aspek
yang dimediasi oleh perangkat teknologi ini sukses membuat kamu menjadi seorang FOMO. Gitu ya. Jadi pada perspektif ketiga ini, aspek non manusia ya, dalam hal ini perangkat teknologi, ini benar-benar punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk potensi kita menjadi seorang FOMO ya. Jadi keterjebakan kita di dalam interkonektivitas inilah yang membuat kita terjebak pada situasi FOMO gitu ya. Jadi eh, ini adalah fakta lain yang harus kita hadapi sebagai makhluk yang tinggal di dua dunia ya. Nah, berikutnya yang keempat, penyebab FOMO adalah industri. Ya, ini kalau di sosiologi namanya perspektif konflik. Kalau spesifik teorinya itu berada dalam kacamata teorinya Karl Marx ya. Nah, industri di sini dalam arti ya, industri itu bukan pabrik ya, tapi satu institusi atau lembaga yang mengelola aktivitas ekonomi ya. Jadi industri itu yang menciptakan sebuah aktivitas. Yang pertama komodifikasi. Komodifikasi itu akronim dari komonya komoditas, difikasinya modifikasi. Jadi memodifikasi sesuatu menjadi komoditas. Komoditas itu artinya adalah barang dagangan atau barang jualan. Maka komodifikasi itu bisa diartikan sebagai memodifikasi sesuatu sebagai barang jualan. Gitu ya. Komodifikasi itu begini. Misalnya eh kosmetik gitu ya, kecantikan, kecantikan. Kecantikan, cantik, ganteng itu kan konsep abstrak. Tapi konsep abstrak itu bisa dimodifikasi menjadi barang jualan untuk kita membeli sebuah produk. Ya, kalau kita nggak membeli produk-produk itu, kita dianggap ketinggalan zaman, nggak trendy, cupu, ya, dan lain sebagainya. Kampungan dan lain sebagainya. Jadi kecantikan ini mengalami proses yang namanya komodifikasi, di mana seolah-olah label cantik dan ganteng ini kayak barang dagangan. Kalau kamu mau cantik, maka kamu harus beli produk ini. Kalau kamu mau ganteng, kamu harus beli produk ini. Dan membeli produk-produk ini, kamu akan mencapai kegantengan atau kecantikan yang diharapkan oleh masyarakat. Siapa yang menciptakan standar kecantikan dan kegantengan itu? Industri. Lewat apa? Barang-barang dagangannya. Gitu ya. Jadi di perspektif keempat ini yang menciptakan situasi FOMO itu adalah pihak ketiga atau pihak di luar diri kita yang namanya industri. Ya. Kalau Marx nyebutnya kapitalisme sebenarnya kalau dalam Marx. Kalau teorinya Karl Marx itu begitu. Itu komodifikasi. Nah, efek dari praktik komodifikasi, praktik yang membuat setiap jengkal hidup kita ini kayak barang jualan semua, ya, yang kita selalu takut ketinggalan produk-produk yang ditawarkan oleh orang-orang itu, oleh industri itu nanti membuat kita terjebak sama yang kedua ini, konsumsi simbolik. Konsumsi simbolik itu adalah kamu mengkonsumsi itu bukan makan ya dalam dalam sosiologi atau ekonomi, tapi membeli sesuatu. Konsumsi simbolik itu adalah satu situasi di mana kamu membeli sebuah produk bukan karena nilai gunanya, tapi karena ada simbol, makna yang bisa kamu dapat setelah membeli produk itu. Saya membeli motor sport, kopling, motor racing, knalpot racing, ya, karena ada komodifikasi kegantengan tadi. Maka saya membeli motor racing itu bukan semata-mata kebutuhan untuk kerja, tapi dengan membeli motor racing, saya akan dianggap sebagai laki-laki yang maskulin. Dengan membeli motor racing, saya dianggap sebagai laki-laki yang macho. Maka saya takut nih ketinggalan semua produk-produk maskulin dan macho itu. Ya, maka saya membeli produk-produk itu demi apa? Demi membeli simbol kemacoan dan maskulinitas. Bukan karena saya butuh motor itu untuk berangkat kerja. Itu yang namanya konsumsi simbolik. Kosmetik yang kamu beli sekarang, apakah benar-benar kamu beli demi kebutuhan fungsional kamu? Demi, misalnya kamu cuma beli pelembab muka atau pelembab bibir cukup, tapi kenapa pelembabnya harus warna tertentu? Misalnya?
Kenapa skincare-nya itu harus jenis skincare yang harganya sekian? Ya, bukan berarti nggak boleh kosmetikan ya, tapi dalam hal ini kosmetik yang kamu belikan untuk supaya kamu itu membeli simbol kecantikan itu, bukan semata-mata fungsi mendasar dari kosmetik yang misalnya memang kulit kamu sensitif, maka kamu harus beli jenis kosmetik itu misalnya. Ya. Kenapa kamu pakai lipstick? Kenapa kamu pakai lip balm? Kenapa pakai semua apapun yang kamu gunakan di dalam wajah itu? Karena kamu terjebak pada standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat gitu. Kamu takut ketinggalan semua produk, kamu takut tidak cantik, kamu takut tidak cute. Ya, kamu kecemasan-kecemasan itulah yang disebut sebagai FOMO, kata McGinnis. FOMO yang disebabkan oleh aktivitas industrial. Gitu ya. Maka, nah dari keempat perspektif ini kita bisa lihat nih, di satu sisi FOMO itu naluri, sampai level tertentu naluri. Tapi sampai level level yang lain, dia bisa persepsi, dia bisa teknologi, dia bisa industri. Kalau FOMO sebagai naluri, kamu mau nolak setengah mati, kamu nggak bisa nolak. Ya. Kamu mau, aku tidak mau FOMO, nggak mau ikut aturan masyarakat, kamu nggak bisa. Sampai level naluri. Tapi kalau sampai level persepsi, interpretasi, kamu bisa nolak. Karena apa? Jangan-jangan kecemasan ini kamu bikin sendiri. Jangan-jangan kefomoan yang bikin kamu nggak bisa tidur, ya kamu yang menginterpretasi, kamu bisa ngubahnya sendiri kok. Sebenarnya aku nggak perlu ikut JJ, nggak perlu beli kosmetik, nggak perlu rok span, nggak perlu apa baju dikecilin, apa celana dikecilin, tuh nggak perlu sebenarnya karena ya apa menurutku itu nggak menentukan pinter atau nggak pinter misalnya. Itu cuma interpretasiku gitu kan. Ya. Teknologi ini menjadi fakta yang nggak bisa kita tolak bahwa interkonektivitas ini memungkinkan kamu jadi FOMO loh, jadi cemas. Maka kamu harus menyadari bahwa kecemasan yang kamu lakukan itu disebabkan oleh aktivitas media sosial kamu. Nah, kalau kita membayangkan ya, coba kamu tanya mbah-mbah kamu, simbah kamu, kakek nenek kamu, bapak ibu kamu tanya sekarang, ya, yang hidup tidak di era internet, hidup tidak di era interkonektivitas ekstrim, ya, dia akan tetap FOMO sebagai naluri. Tapi mungkin level FOMO-nya itu nggak serigid kita, ya kan? Butuh beli ini, butuh beli itu, butuh beli ini, butuh beli itu, gitu. Mungkin kefomoan mereka tuh untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya simbolik. Mungkin kefomoan mereka itu guna memenuhi kebutuhan faktual, kebutuhan fungsional. Jadi kakek kamu beli mobil ini karena memang dia butuh mobil untuk nganter anak-anaknya gitu. Bukan beli mobil supaya dianggap keren. Nah itu beda tuh. Membeli sesuatu karena nilai fungsional dengan membeli sesuatu karena nilai simbolik. Ya, jadi orang-orang dahulu juga FOMO, bukan berarti yang FOMO kita-kita doang, enggak, orang-orang dulu juga FOMO. Tapi kefomoan mereka itu mungkin kadarnya berbeda dengan kita. Kefomoan mereka mungkin tidak menghasilkan satu keadaan yang merugikan diri sendiri. Nah, jadi untuk penyebab pertama, ini kamu bisa pahami bahwa kefomoan itu adalah naluri. Tapi tiga perspektif terakhir itu kita bisa lihat bahwa FOMO itu bagian dari aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Gitu ya. Berikutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam perspektif sosiologisnya nih. Coba kita baca FOMO dalam konteks sosiologi ya. Ini mungkin agak karena slide ini tuh saya pakai buat ngisi kajian di UNJ ya. Jadi slide ini saya siapin itu buat kajian di mahasiswa gitu. Nah, tapi saya coba coba kemas secara sederhana ya. Jadi sederhananya gini, FOMO sebagai FOMO sebagai sebuah naluri ya. Jadi kita hidup di ruang sosial itu ya, itu seolah-olah kita tuh ada dalam arena ya. Nah, kata Bourdieu, ini Pierre Bourdieu namanya. Kata Bourdieu, hidup di dunia sosial itu adalah hidup di sebuah arena yang menuntut kita untuk saling kompetisi dan kontestasi. Ya, kalau kata Bourdieu, Olive sekarang hidup di dunia sosial itu sebenarnya dia tuh lagi kompetisi sama teman-temannya. Ya, kontestasi itu kontes kayak lagi kontes nyanyi, kontes apa biar
biar menjadi yang paling baik di antara para kontestan yang lain. Kata Bourdieu sebenarnya Olive tuh begitu di dalam ruang sosial. Ya. Saya juga begitu di dalam ruang sosial. Kita tuh berusaha untuk saling lebih baik di antara orang-orang lain. Atau minimal kita semua itu hidup sosial itu minimal untuk bisa survive di dalam arena atau field itu. Maka FOMO di sini ya, maka FOMO di sini adalah bagian dari cara kita untuk bisa hidup secara sosial sebenarnya. Memasuki arena ini. Maka FOMO ini sebagai sebuah strategi hidup sosial yang nanti kalau dalam Bourdieu itu disebut sebagai habitus dan modal, tapi saya nggak mau bahas ini secara jauh ya gitu. Karena terlalu terlalu kompleks gitu ya. Harus harus beberapa pertemuan ya, untuk menjelaskan habitus dan modal di sini. Tapi secara sederhana tadi kita hidup hidup sosial itu di dalam arena loh. Mungkin kita nggak pernah menyadari ya. Kenapa kita masih eksis di dalam ruang sosial? Kenapa kita nggak dapat punishment? Kenapa rumah kita nggak didatengin polisi? Karena kita FOMO sebenarnya gitu. Karena kita takut ketinggalan standar-standar hidup yang diproduksi masyarakat di dalam arena gitu loh. Maka FOMO itu sebenarnya bagian dari nature tadi ya. Bagian dari proses alamiah kita hidup secara sosial supaya kita bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama, secara sosiologis seperti itu. Yang kedua, ya, jebakan simulasi dalam FOMO ini memenuhi slide-nya masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Oh, masih banyak. Oh, ini solusi dari McGinnis. Ini yang nulis ya. Mengatasi. Oke, good. Masih banyak ya. Sekarang ke Baudrillard ya. Jean Baudrillard ini nanti memenuhi FOMO sebagai bagian dari apa aktivitas kita di medsos. Ya, Jean Baudrillard ini mengatakan bahwa Baudrillard argues that the very distinction between original and copy has itself now been destroyed. He calls this process simulation. Jadi simulation atau simulasi dalam pengertiannya Baudrillard itu adalah adanya perbedaan antara sesuatu yang original, real, sama yang unreal atau fake. FOMO, kalau kata Baudrillard, kalau kita pakai perspektifnya Baudrillard ini, membuat kita sulit membedakan mana yang real, mana yang unreal. Itu yang menyebabkan Ina nggak bisa tidur berhari-hari, karena dia terjebak pada kecemasan, terjebak pada kepalsuan yang ada di media sosial. FOMO itu membuat Riko sulit membedakan apakah Pak Dimas itu bahagia atau nggak bahagia. Saya posting punya duit 10 juta dan beli 10 juta. 100 juta dan beli motor sport baru, atau saya pasang foto motor sport, Riko nggak bisa tidur sampai besok pagi. Padahal motor itu saya dapat pinjem. Maka di sini berlaku apa yang disebut Baudrillard sebagai simulation. Ya. Riko nggak bisa bedain mana yang real, mana yang unreal. Mana yang original, mana yang fake. FOMO itu membuat kita begitu. FOMO itu bikin kita nggak bisa melihat mana yang faktual, mana yang virtual. Mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Baudrillard, FOMO itu kata Baudrillard akan menjebak kita pada situasi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya amigdala nggak mau berangkat sekolah gara-gara sesuatu yang dia sendiri nggak tahu itu benar. Ini kan bikin bikin hidup kamu sengsara sendiri sebenarnya. Interpretation lagi. Ya. Jadi yang bikin kamu ya itu ya makanya harus diperhatikan nih jangan sampai kamu FOMO terhadap sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu itu benar atau enggak. Gitu ya. Ya kalau FOMO terhadap sesuatu yang benar mungkin masih bisa dimengerti ya. Tapi kalau kamu FOMO terhadap sesuatu yang nggak bisa kamu pastikan kebenarannya, itu kamu buang-buang waktu sebenarnya. Ya, kamu menyiksa diri kamu sendiri. Itu kata Jean Baudrillard seperti itu. Berikutnya, nah ini kita pakai Michel Foucault sekarang ya, Foucault. Nah di sini ada kalimat ya, ada kalimat yang agak agak teoretik ya, bahwa discourse therefore are social practice in which we engage. They are like social scripts we perform. Jadi consciously and unconsciously. Maksudnya
FOMO ini tuh jadi semacam skrip buat hidup kamu, skrip naskah. Ya. Jadi kalau kita pakai Foucault, perspektifnya Michel Foucault di sini, dia dari Perancis. FOMO ini akan jadi skrip, ya, akan jadi skrip yang kemudian membatasi, mengatur, menentukan, membentukkan, dan memungkinkan cara kamu hidup. Nah, kalau kata Foucault itu, kenapa sekarang kamu hidup secara sosial? Karena kamu mengikuti skrip yang diciptakan oleh FOMO. Ya. Jadi kalau kamu nggak pandai-pandai untuk mengidentifikasi FOMO sebagai secara kritis, maka hidup kamu tuh akan ditentukan oleh standar FOMO itu. Duit kamu pas-pasan. Sekarang trennya adalah sepatu harga 2 juta, baju harga 5 juta, ya kan? Tumbler harga 1 juta misalnya. Kalau kamu nggak pandai-pandai melihat FOMO secara kritis, maka kamu merasa bahwa untuk bisa hidup secara sosial, aku harus membeli barang-barang. Maka akan lahir nih kebenaran, kepantasan, kenormalan, kelayakan. Bahwa kalau kamu sudah remaja, udah SMA, harusnya tumbler kamu tuh harganya 1 juta. Kalau kamu udah SMA, minimal nih, bare minimum, kalau kata kamu gitu. Bare minimumnya adalah kamu harus punya kosmetik jenis ini. Minimal gitu kan. Minimal kamu punya motor dengan harga segini. Ya kan? Nah, kalau dalam skala makro, skala besar, FOMO yang diikuti oleh banyak orang itu akan menciptakan standar sosial. Yang nantinya kalau udah jadi standar sosial nih, suka nggak suka, mau nggak mau, ya, kamu harus mengikuti standar itu. Katakanlah sepatu harga 1 juta itu jadi standar sosial nih. Sekolah, karena dia bagian dari masyarakat, terpengaruh oleh standar sosial itu. Akhirnya Pangsut menyatakan wajib menggunakan sepatu berwarna hitam pantofel dengan harga 1 juta. Kalau di luar 1 juta, dia dianggap bukan sepatu bocah, bukan sepatu anak sekolah. Itu sepatu sepatu tukang ojek misalnya ini. Itu sepatu apalah ini. Nah, kalau kalau FOMO secara makro ya dalam skala besar itu menjangkiti hidup masyarakat, bukan tidak mungkin dia jadi kelayakan, dia jadi kepantasan, dia jadi standar. FOMO as a discourse, FOMO sebagai wacana sosial kalau kata Michel Foucault. FOMO like a social script we perform consciously and unconsciously. Sadar atau tidak sadar, FOMO bekerja like a social script. Gitu ya, itu kata Foucault begitu. Nah, ini kata McGinnis nih, supaya kita bisa mengatasi masalah FOMO. Yang pertama, bikin prioritas tentang kebutuhan. Jadi, cara bertindak kamu itu sesuai kebutuhan kamu aja, jangan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, kamu punya potensi untuk terjebak pada FOMO. Yang kedua, berfokus pada yang penting-penting. Yang penting itu adalah nilai fungsionalnya, bukan nilai simboliknya. Kamu beli sesuatu, kamu beli sesuatu kosmetik harga 5 juta, cuma supaya kamu dipuji 5 orang bilang kamu cantik, itu kan apa itu buat apa? Ya kan? Nah, jadi itu yang nanti PPT diberikan nggak Pak? Ya nanti diberikan di apa di grup Kail ya, saya share. Nah, jadi ngapain kamu membeli sesuatu demi dapat pujian? Oh, Pak Dimas keren banget, motornya sport sekarang harganya berapa Pak? 50 juta ya, gila keren banget. Ini baru namanya guru. Padahal sama-sama saya beli Beat 17 juta. Itu bisa dipakai dari Jonggol ke sini. Ya nggak nabrak, ya nggak mogok, ya nggak rusak gitu. Tapi kenapa saya harus beli yang 50 juta? Fokus aja pada hal yang penting. Yang ketiga, melupakan hal yang tidak penting ya. Kalau fokus sama yang penting ya lupain yang tidak penting. Mengalihkan pengambilan keputusan pada orang lain. Ya, jadi keputusan kamu itu harus berada dalam tangan kamu, ya, bukan pada tangan orang lain. FOMO itu menandakan kalau kita itu apa memberikan tanggung jawab hidup kita tuh ke orang lain. Kita mengambil keputusan berdasarkan standar hidup orang lain. Ya pantas lah artis-artis itu beli skincare juta-jutaan, motor ratusan juta, dia punya duit kok.
Lah kamu kan nggak punya duit segitu banyak. Ngapa standar hidup dia kamu adopsi buat hidup kamu? Ya kan buang-buang waktu. Toh sama-sama hidup. Loh kalau kata agama, toh sama-sama ketemu mungkar nakir juga nanti. Toh sama-sama masuk alam kubur ya motor yang nggak dibawa ya apa. Toh di hadapan yaumul akhir juga kita yang dinilai keimanan dan ketakwaan bukan banyaknya duit, cantik atau enggaknya, ganteng atau enggaknya yang biasa. Kamu tua, kamu mati umur 100 tahun juga dibangkitin kalau kata agama kan di usia maksimalnya di prime prime usianya itu kan jadi cakep lagi. Ya kan ngapain kamu hidup hidup sosial berstandar hidup orang lain? Ya nambah pahala juga enggak gitu kan. Nah, kalau imajinisnya orang Islam mungkin gitu ya. Kalau imajinisnya Islam mungkin gitu. Ngapain ngambil keputusan hidup based on hidupnya orang lain? Oh jelas-jelas standarnya beda, kemampuannya beda. Dan belum tentu kalau lah iya dia punya duit beli barang ratusan juta, puluhan juta. Lah kamu nggak punya duit maksain buat itu kan sengsara sendiri. Itu kalau kata McGinnis begitu. Nah, terus saya apa lagi nih? Mengatasi dan menyikapi pertama FOMO itu nggak bisa dihilangkan ya. Meskipun FOMO itu menjadi bagian dari sesuatu yang meresahkan hidup sosial, yang bikin Farhan nggak bisa tidur, yang bikin saya nangis 3 hari 3 malam. Tapi jangan pernah punya keinginan untuk menghilangkan FOMO dari muka bumi secara sosial. Karena FOMO itu bagian dari hidup sosial. Kalau FOMO-nya kamu tempatkan sebagai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau FOMO-nya kamu tempatkan sebagai keperluan kamu untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu. Kalau kamu nggak FOMO kan repot. Loh masyarakat yang lain kerja biar bisa cari uang terus, wah saya nggak mau ngikutin masyarakat lah kerja buat apa FOMO itu ya nggak bisa makan kalau begitu ya. Jadi FOMO itu harus ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan dasar, bukan keinginan-keinginan simbolik tadi untuk dapat pujian cantik apa itu ya. Yang kedua menyadari bahwa individu memiliki kekuasaan atas pemaknaan hidup yang interpretasi tadi. Kamu FOMO atau enggak, itu bisa ditentukan dari hasil penafsiran kamu atas hidup kamu sendiri. Ya, kalau kamu memang nggak butuh motor sport, nggak usah maksain beli. Kalau kamu nggak butuh kosmetik mahal, nggak usah maksain beli. Wong saya mah udah ngerasa cantik kok, udah ngerasa ganteng, mau motor Beat ke, kosmetik harga cuma ratusan puluhan ribu mah. Cantik mah cantik aja Pak, nanti juga saya dapat jodoh. Pinter mah pinter aja, nggak usah harus pinter itu bimbel di mana di pinter mah pinter aja. Itu artinya kamu memaknai hidup kamu, menginterpretasi diri kamu sendiri. Menyadari bahwa kita punya kekuasaan atas hidup kita sendiri secara sosial. Yang ketiga, memahami kehadiran tadi yang kata Putri lihat sebagai era simulasi. Di mana apa yang kita lihat nih di medsos, di dunia artis di medsos, dunia teman kamu, yang kamu lihat ih bahagia banget ya, dia punya ini, punya itu, orang tuanya begini, orang tuanya begitu, bisa umroh, bisa keluar negeri, pengen dong hidup kayak gitu. Jangan-jangan simulasi doang. Simulasi itu kan palsu. Simulasi kebakaran, kebakarannya ada atau enggak? Enggak ada. Tapi orang panik kayak ada kebakaran. Gitu ya. Jadi paham, kamu perlu memahami arena medsos itu sebagai arena yang penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan simulasi. Simulation kata Broderiat tadi. FOMO menyebabkan kita nggak bisa mengetahui mana yang real dan unreal. Mana yang eh, apa real ya, original, mana yang fake. Mana yang asli, mana yang palsu. Sadar, kamu perlu menyadari. Yang keempat, membuat counter discourse. Ini yang agak agak kolektif ya. Kolektif itu harus banyak orang. Misalnya orang semua FOMO, FOMO, FOMO apa coba? Yang sekarang FOMO apa? Di kalangan kalian yang bisa kasih contoh. Lagi FOMO Eh, apa? Blind box Pak, biasanya blind box tuh. Linebox itu apa? Kayak apa namanya? Ini kayak gini Pak. Coba-coba. Contohnya tuh kayak mainan-mainan kayak gini. Terus nanti tuh kita tuh buat digantung-gantung gitu Pak di Di tas mana? gitu Gantung. misalnya. Oh, Lagi populer di kalangan cewek gitu Pak. fungsinya apa, Olive?
Sebenarnya fungsinya biar ya lucu-lucuan aja. Oke ya. Artinya gini ya. Oke, kalau itu kamu kamu tafsirkan kan tadi punya 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 apa kemampuan menginterpretasi ya. Terus dan saya bilang begini, berarti semua yang saya lakukan tuh salah Pak. Enggak gitu ya. Jangan ngambek ya, jangan nangis. Tapi artinya gini, keputusan kamu untuk beli blind books, gantungan kunci, whatever mainan itu benar-benar keputusan kamu, bukan FOMO gitu loh. Kalau memang Olive suka tumbler harga 1 juta, beli aja nggak apa-apa. Tapi itu keputusan kamu, bukan karena FOMO. FOMO itu kan kamu nggak melakukan pertimbangan kan. Apa fungsinya tumbler harga 1 juta atau apa? Atau kamu tadi beli tumbler 1 juta buat dipuji doang karena kamu kaya. Nah itu FOMO tuh di situ. Saya kenapa beli PCX? PCX itu saya beli harga 36,5 juta. Mahal nggak? Ya mahal banget buat saya. Tapi karena saya memang musafir perjalanan jarak jauh, kalau motornya nggak bisa bikin saya selonjor, itu capek gitu. Makanya saya beli PCX meskipun harganya mahal. Sama beli Honda Beat kan sama sama aja, sama-sama bisa dipakai. Cuma kakinya kagak bisa selonjor. Jadi keputusan saya beli PCX itu ya karena fungsinya. Ya banyak yang Pak, kenapa nggak beli NMAX Turbo? Kenapa nggak beli ADV? Kenapa nggak beli apa X-Max gitu ya? Kan lebih keren lah kalau sama-sama selonjor cuma satu keren satu nggak keren mah ya buat apa gitu ya? Gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang kamu lakukan sekarang kalau itu memang keputusan sadar kamu, hasil penafsiran kamu atas hidup kamu, do it, nggak apa-apa, lakuin aja ya. Kecuali keputusan kamu itu tadi karena kamu ngeliatin orang itu baru namanya FOMO yang nanti memberikan efek negatif buat kamu gitu ya. Nah, counter discourse itu tadi misalnya ya sekarang trennya membeli tumbler harga 2 juta ya kan. Karena itu udah jadi standar sosial. Ternyata Pangsut mensyaratkan itu untuk masuk sekolah tumbler harga 2 juta. Kamu bisa bikin tuh yang namanya ide tandingan bahwa kamu bikin campaign bahwa buat apa beli tumbler 2 juta kalau kita bisa beli tumbler cuma 20-50 ribu. Oh, sama-sama buat wadahi apa wadahi itu mewadahi air gitu kan buat nampung air oh sama-sama aja kamu bikin gerakan melawan melawan gerakan itu ya gerakan tumbler 2 juta itu namanya counter discourse gitu ya. Nah ya jadi kenapa dari mengatasi ke menyikapi karena FOMO nggak bisa diatasi nggak bisa dihilangin tapi kita bisa menyikapi FOMO itu sebagai sebuah fenomena. Kita bisa menyikapi FOMO secara lebih positif dan produktif, gitu ya. Bahwa di satu sisi FOMO nggak bisa kita tinggalkan, di sisi yang lain kita jangan sampai terjebak pada efek negatif dari FOMO, gitu ya. Terakhir, kata McGinnis, jika motivasi di balik keputusan kita dibajak secara sistematis oleh teman, orang sekitar, atau internet, itu berarti kita sedang menyerahkan kendali. Kendali siapa? Hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Dan itu lucu. Nah, ya, semua keputusan kita itu ditentukan oleh tren teman sekolah. Saya beli itu, beli ini, beli itu karena apa? Lagi tren di internet. Ya elah, kamu ngabisin duit ratusan ribu, jutaan rupiah, cuma untuk memenuhi kebutuhan tren, ya kan? Sekali lagi, kalau kamu memutuskan untuk membeli sesuatu, melakukan sesuatu karena penafsiran kamu sendiri, it's okay. Artinya apa? Kamu sadar dan kamu bertanggung jawab, kamu siap atas resiko dan konsekuensi dari aktivitas kamu. Tapi kalau kamu membeli, melakukan sesuatu karena FOMO, orang-orang itu mau tanggung jawab atas konsekuensi tindakan kamu. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Gitu ya. Nah, oh ada lagi. Kata McGinnis, begitu memasuki arena tempur semu yang diatur oleh tipu-tipu digital dan informasi asimetris, kita tidak akan pernah menang. Kalau kita memasuki arena digital, itu isinya semua tipu-tipu. Tipu-tipu tuh yang kata Baudrillard simulation itu loh, ya. Tipu tuh bukan berarti semua yang ada di medsos tuh salah atau buruk, enggak. Tapi kita tuh nggak pernah tahu itu benar atau enggak. Gitu. Sampai kamu nggak bisa memvalidasi itu, jangan ngikutin. Kecuali kamu bisa memvalidasinya.
sampai konten-konten itu nggak bisa kamu validasi kebenarannya, ya semua itu kita anggap belum benar dan punya potensi untuk menipu kita. Dan dalam dunia yang nggak bisa kamu tentukan benar salahnya di dunia digital, kita itu nggak akan pernah menang, gitu ya. Kita mau bilang setengah mati itu baik, ya. Kalau ternyata kita nggak tahu itu baik atau buruk, ya kita nggak akan pernah menang. Kita mau vonis sebuah tindakan di medsos sebagai buruk, setengah mati itu nggak bisa kita validasi sebagai sesuatu yang baik atau buruk, ya kita nggak akan pernah menang di situ. Jadi ngurusin orang di medsos tuh nggak akan pernah menang gitu. Capek sendiri, makanya tadi perlu menyadari tuh eh, simulation as a fenomena itu di dalam dunia digital supaya kita nggak FOMO tadi. Oke, sampai sini ya, sampai sini aja. Nanti materinya saya kirim di grup Kail. Saya serahin kembali ke Olive. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dimas atas materinya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, yang pengen tanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar ya guys kalau ingin bertanya. Ada Kirani mau on mic atau tanya di kolom chat. On mic. Halo, halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, good. Oke, Pak Dimas. Pertanyaan. Kan Pak Dimas sendiri bilang kalau FOMO itu membentuk standar dan budaya seperti norma sosial. Misalkan, apakah mungkin ada suatu devian atau paham yang bisa, misalkan FOMO suatu paham yang dianggap devian sama norma sosial itu bisa dianggap setara atau dinormalkan. Apakah ada syaratnya atau apakah itu tidak mungkin? Misalkan di masyarakat kita kan menganggap untuk menikah dan memiliki anak itu sebagai standar kita untuk di masyarakat. Nah, tapi di akhir-akhir ini ada gerakan child free yang diikuti beberapa banyak orang dengan alasan tersendiri. Apakah mungkin gerakan itu bisa akhirnya dinormalisasikan atau gerakan itu mau tidak mau akan tetap ada pergejolakan dengan standar yang sudah ada meskipun sudah membesar. Oke, thank you Kirani. Saya jawab langsung ya, Olive ya. Eh, Kalau pertanyaannya mungkin atau enggak, secara sosiologis mungkin, Kir. Jadi kalau kita pakai perspektif Foucault tadi, kebenaran dan ketidakbenaran, ya, kebenaran atau kesalahan di dalam ruang sosial itu sifatnya diskursif. Diskursif itu bisa kita diskusikan. Jadi apa yang kita anggap benar sekarang, suatu hari bisa dianggap tidak benar. Apa yang kita anggap buruk sekarang, suatu hari bisa dianggap baik. Apa yang kita anggap baik sekarang, suatu hari bisa dianggap buruk. Secara sosiologis selalu dimungkinkan begitu. Termasuk child free. Child free as a movement, as a idea, as a discourse in a social space, in public sphere gitu ya. Iya itu selalu dimungkinkan menjadi menjadi wacana utama. Wacana utama itu menjadi standar utama dalam hidup sosial. Apakah akan terjadi gejolak? Pasti, karena ada resistensi. Resistensi itu perlawanan. Jadi kalau kalau kita pakai perspektifnya Foucault, jadi enaknya sih digambar ya kalau ada papan tulis ini. Jadi baik buruk itu kayak kayak sesuatu yang saling saling ini loh, saling berkompetisi. Nah, ini ada banyak baik buruk gitu kan, standar hidup child free, standar hidup agama, standar hidup feminis, standar hidup ekologis itu saling bertempur tuh di dalam ruang sosial itu saling saling bergeser kapan yang misalnya hari ini agama menang, suatu hari feminis menang, suatu hari ekologis menang, suatu hari child free menang, suatu hari jadi baik buruk tuh bergeser mulu begini, ya kan? Nah, di antara di antara sarana yang membuat pergeseran-pergeseran standar ini terjadi itu banyak ya, bisa keluarga, pendidikan, politik, ya, termasuk institusi agama itu. Jadi masing-masing individu itu bisa saling menggeser secara kolektif dia bisa menggeser standar-standar itu. Jadi kalau kita lihat misalnya apa, misalnya sekarang pernikahan, misalnya sekarang pernikahan itu harus punya anak gitu ya. Tapi bagaimana dengan standar child free? Nah, child free ini sebagai sebuah standar
Kalau suatu hari dia bisa memenangi pertempuran di antara yang harus punya anak ini, ya dia bisa. Maksudnya kalau pertanyaannya mungkin atau enggak, mungkin bergeser. Tapi apakah pasti menang? Nah itu yang nggak bisa diprediksi sama Foucault. Foucault cuma bilang mungkin kok gitu loh. Karena apa? Sebenarnya standar-standar itu ya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri kok. Kalau masyarakat menghendaki inovasi dalam praktik pernikahan, eh, kalau masyarakat menghendaki atau kelompok tertentu goals terhadap tujuan standar hidup pernikahan, ya bisa aja terjadi. Jadi gitu, Kir. Jadi kalau kita pakai kacamatanya Foucault, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau kita pakai kacamata yang lain, tergantung ya. Kalau pakai teori struktural fungsional misalnya, fungsionalisme bilang kalau ya nggak mudah child free untuk mengganti standar yang ada, karena standar yang ada itu diproduksi oleh masyarakat secara turun-temurun, gitu ya. Tapi ada perspektif lain yang bisa mengatakan kalau mungkin saja itu terjadi kalau masyarakat menyepakatinya, gitu ya. Atau perspektif yang lain, perspektif konflik melihat Turki bisa saja menang kalau pemerintah misalnya pro terhadap kebijakan child free. Maka dia bikin aturan nih yang tidak boleh misalnya perkawinan itu memaksakan pasangannya untuk punya anak, nanti kena pidana misalnya. Itu kan dipaksa kan. Jadi value itu dibawa oleh kelompok yang powerful gitu. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak ya mungkin mungkin aja. Tapi apakah berhasil atau enggak? Ya, enggak tahu. Apakah ada yang ingin tanya lagi, guys? Ina? Saya kedengeran nggak, Pak? Waalaikumsalam. Coba dengeran Oke. ya. Nah, sebenarnya saya tuh sangat penyebab FOMO itu tuh karena industri. Nah, terus saya mulai berpikir tuh sebenarnya saya kan soalnya sebelumnya pernah ngebaca tuh Pak di internet. Kalau Mm-mm. misalnya itu tuh ada yang berpendapat tren itu tuh dibuat karena eh, kaum atas itu tuh pengen memperalat tren untuk kaum-kaum yang di bawah biar dia makin terpuruk. Kayak misalnya nih Pak, eh pas waktu itu tuh saya ingat saya sama teman saya bilang, si Disti bilang kayak gini, iya emang perkataan kayak misalnya eh miskin itu tuh lebih bahagia itu tuh juga dari sebenarnya itu tuh kayak doktrin dari kaum yang lebih kaya biar yang miskin itu tuh lebih bahagia. Nah, itu tuh saya mulai berpikir tuh Pak, dan saya mulai menghubungkan. Nah, bisa nggak sih tren itu tuh diperalat untuk kaum atas, biar kaum miskin lebih miskin. Kayak misalnya nih, kita tuh nge-market sesuatu kayak misalnya tumbler 2 juta gitu, atau enggak motor Mm-mm. berapa juta. Dan kayak si kaum-kaum yang atas ini, atau kayak the shadow shadow yang sosok hitam besar ini tuh pengen biar kita tuh tetap terpuruk dengan melakukan tren-tren yang memboroskan kita sendiri agar kita tetap miskin gak kayak mereka gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak bisa nggak sih tren itu dan FOMO itu tuh bisa diperalat oleh kaum-kaum yang pengen cari untung aja gitu? Oke, thank you, Ina. Nah, ini yang dimaksud Marx sebagai komodifikasi ya, proses komodifikasi tadi. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih FOMO dan tren ini dipakai untuk memberikan keuntungan ke kelompok tertentu? Bisa banget ya. Kalau kita pakai perspektif Marxis ya, teori-teori kritis Karl Marx gitu atau teori konflik, maka sasaran analisisnya begitu, Ina. Jadi kenapa kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, terus pada periode berikutnya trennya berganti ini itu. Ya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk memenuhi kebutuhan industri, terus ya mereka-mereka inilah yang dapat keuntungan dari aktivitas ekonomi itu.
Jadi kecenderungan kita untuk membeli produk secara simbolik itu sebenarnya menandakan kalau kita sedang memberikan sejumlah keuntungan kita kepada kelompok-kelompok tertentu. Bukan berarti ya kalau analisisnya seperti ini, Pak, berarti saya nggak boleh beli apa-apa ya, kayak gitu. Ya, itu jawaban jawaban ngambek namanya. Nggak gitu. Tapi pastikan bahwa kecenderungan kita untuk melakukan konsumsi itu ya memang untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau menjadi pilihan personal kita yang kita sadari. Sebenarnya penting penting banget di titik itu ya. Jadi kalau kritiknya terhadap segala sesuatu kendalikan industri berarti kita nggak usah industri-industrian, nggak gitu. Aktivitas industri harus tetap berlanjut karena ekonomi menjadi jantung dari aktivitas kehidupan masyarakat. Tapi jangan sampai jantung itu justru memompa darah hanya untuk satu organ gitu, bukan untuk organ yang lain. Yang namanya jantung itu memompa darah untuk keseluruhan organ kan. Kalau jantungnya memompa darah cuma buat organ tertentu, ya organ yang lain mati gitu kan. Kalau organ yang lain mati, keseluruhan keseluruhan organismenya juga bisa mati nantinya. Gitu ya. Jadi sangat mungkin terjadi bahwa aktivitas konsumsi ekonomi kita terkait dengan komoditas-komoditas atau barang dagangan yang kita beli sekarang itu ya memang untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi keuntungan kelompok-kelompok tertentu ya. Kalau Marx nyebutnya itu sebagai kapitalisme itu gitu ya, atau kelompok-kelompok pemilik modal. Tapi sekali lagi, bukan berarti terus kita tidak boleh atau dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas konsumsi ya. Enggak. Tapi tadi pastikan bahwa konsumsi itu berada dalam kendali sepenuhnya kita, bukan sepenuhnya berada dalam kendali kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mencari keuntungan dalam aktivitas kita. Itu ya. Kalau dalam dalam penelitian-penelitian Marxis itu makin ke sini tuh makin unik-unik ya. Ina ya. Jadi kalau kita ngerasain dikomodifikasi itu tadinya kecantikan, komodifikasi apa misalnya gitu, pendidikan atau komodifikasi tren misalnya. Sekarang itu ada sosiolog pemikir dari Amerika Serikat namanya Grafton Tanner. Mungkin nanti suatu hari kita bahas Grafton Tanner. Grafton Tanner itu punya analisis bahwa salah satu yang dikomodifikasi dalam kehidupan sosial itu termasuk kenangan dan angan-angan. Pak. Kenangan dan angan-angan kita itu bisa jadi keuntungan bagi kelompok tertentu, kelompok pemilik modal ya dalam hal ini. Misalnya dalam industri media dan industri hiburan. Film, ya. Kenapa sih ada film Ipar Adalah Maut? Kenapa ada film perselingkuhan? Kenapa ada film percintaan? Kenapa ada sinetron dari jendela SMP dan lain. Itu kenapa angan-angan kenangan cerita kita itu dikomodifikasi sebagai barang dagangan yang nanti mengalirkan keuntungan ke pemilik modal. Pak, berarti saya jangan nonton film. Nggak gitu juga. Ini analisis doang ya. Maksudnya analisis bahwa ya setiap dari lini kehidupan kita tuh bisa saja mengalirkan keuntungan bagi kelompok tertentu gitu. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya, secara makro ya secara luas kita perlu perlu mengantisipasi bahwa tadi jantung itu jangan pompa darah cuma ke satu organ. Tapi ya kalau bisa ke seluruh organ. Jangan cuma ngalirin keuntungan ke salah satu pihak. Itulah kenapa butuh ada yang namanya social movement, itu butuh yang namanya demonstrasi, butuh yang namanya protes, kritik, itu untuk memastikan si jantung itu tidak memompa darah hanya ke satu organ saja. Gitu ya. Thank you, Ina. Bapak, tapi saya mau nanya lagi, boleh nggak? Tergantung moderator, gimana moderator? Eh, eh, Pertanyaan akan boleh satu kali lagi dikarenakan waktu juga udah 17.46 ya. Silakan. Oke, Ina. cepet aja ya. Jadi, ceritanya, menurut Bapak ada nggak sih kayak misalnya, kan orang-orang rasis nih, terus kayak ada direktor yang rasis banget, terus dia bikin film yang isinya kulit putih semua, biar orang bilang kayak, oh orang kulit hitam itu tuh nggak boleh gitu, dan mereka itu tuh jahat gitu, misalnya di film itu kayak gitu. Menurut Bapak itu beneran terjadi nggak sih Pak? Kayak misalnya di real life di Hollywood gitu beneran terjadi nggak sih? Sama itu Pak, saya juga mau bertanya, kalau misalnya bisa aja terjadi, berarti bisa aja kejadian kalau misalnya orang-orang bikin film yang kayak nggak sesuai moral, terus film yang nggak sesuai moral itu tuh misalnya direkturnya pengen
direkturnya jahat banget. Terus dia pengen bilang kayak, oh saya buat film-film yang gak bermoral biar moral rakyat Indonesia itu tuh jauh dari agama Islam, semuanya bakal ngikut Dajjal. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ya terima kasih. Oke, thank you. Cepat aja ya. Pertama, apakah ada direktur jahat begitu? Sosiologi nggak bisa mengetahui kejahatan itu. Apakah dia memang berniat jahat atau enggak? We never know. Tapi efek di balik sebuah industri media dalam membentuk kesadaran penontonnya, sosiologi bisa jawab. Soal rasisme misalnya. Ada satu buku judulnya Reinventing Pedagogy of Love. Kalau di kajian tentang pembelajaran itu namanya critical pedagogy. Nah, di salah satu penelitiannya itu di Argentina, itu ada seorang anak kecil yang datang ke gereja dan ketemu gurunya. Dan ketika gurunya yang nanya, anak ini anak SD atau anak TK, pokoknya masih masih di bawah umur ya. Ditanya, kamu doa apa? Saya berdoa supaya kulit saya putih, Pak. Kenapa kamu berdoa begitu? Iya, soalnya saya jelek. Saya sering dibully. Saya sering dianggap monster apalah gitu ya. Sampai-sampai kemudian si ibu saya itu sengaja ngasih pil pemutih kulit ke saya, gitu ya. Saya nggak pengen Pak kulit saya hitam. Nah, mulai dari situ si guru bikin riset di kelasnya sendiri nih, di bocil-bocil ini, ya kan? Ya, terus dia bilang, dia kasih pilihan nih, kalau ada putih dan hitam, kamu pilih mana? Sebagian besar pilih putih, dan yang pilih putih itu adalah orang-orang yang kulitnya putih, ya kan? Ketika ditanya, kok kamu pilihnya putih? Iya Pak, kalau gelap saya takut. Soalnya kalau gelap kan kita nggak bisa lihat apa-apa, takut ada monster, takut ada apa. Kenapa kamu pilih putih? Iya, soalnya hitam tuh jelek. Kata gitu. Nah, si guru ini penasaran ya, kenapa bocil itu, katakanlah bocil itu bisa rasis. Tapi kan rasisme di kepala mereka tuh belum ada. Kesadaran bahwa tindakan mereka itu rasis itu nggak, belum belum kebentuk di kognisi mereka. Ya di sini Hanif nggak bisa marah-marahin, kok kamu rasis, nggak boleh rasis ya. Rasis itu apa yang nggak ngerti. Rasisme itu apa? Om? Kita bedain rasisme sama diskriminasi aja belum bisa, ya kan? Kalau saya ngeluarin olive gara-gara miskin, itu rasis bukan deh? Bukan, bukan, Pak. Bukan ya. Itu bukan rasis, tapi diskriminasi. Kalau saya ngeluarin olive dari kelas gara-gara identitas biologisnya, baru itu disebut rasis, ya kan? Kalau identitas ekonomi, identitas simbolik sosialnya itu bukan rasis, tapi diskriminasi. Saya ngeluarin olive karena perempuan yang lemah, ya kan? Itu bukan rasis gitu. Ya, jadi eh, mereka kan nggak punya kesadaran tentang rasis. Tapi kenapa mereka bisa berbuat rasis? Nah, ditelitilah sama si guru ini. Saya punya bukunya tuh. Satu chapter doang membahas itu. Nah, diteliti ternyata kesadaran bocil-bocil ini tentang yang hitam itu buruk dan yang putih itu baik ada di dalam buku cerita, ya kan? Coba sekarang eh kalau saya tanya misalnya ke kamu, si buruk rupa dalam cerita-cerita anak, Amalina coba deskripsikan si buruk rupa itu kondisinya kayak gimana? Terbuka aja yang kamu pahami. Jangan Hanif mau udah expert dan ditanya. Ayo, Amidala coba. Kalau cerita anak nih ada yang namanya si buruk rupa. Kira-kira yang ada di kepala kamu apa? Atau yang pernah kamu baca apa? Bukunya, Pak. Iya, atau ya tadi si buruk rupa. eh, si buruk rupa menikah sama princess. Nah, bayangan kamu si buruk rupa ini looknya kayak gimana? Nah, mohon maaf kalau misalnya saya bilang mungkin hitam atau monster goblin. Oke, it's okay. Terbuka aja biar kita sama-sama ngerti. Hitam, terus apa lagi? Yang konkret Amidala kan hitam tuh kelihatan tuh hitam. Terus Eh, mungkin sudah tua. tua, oke. Terus eh
antara rambut rambut gondong mungkin. Oke, rambut gondrong. Terus, kurus apa gemuk? Saya pikirnya kurus sih. Oh, saya pikir kurus. Oke. Oke, cukup. Thank you, Amidala. Misalnya begitu ya. Si buruk rupa. Gondrong, hitam, kurus. Atau gondrong, hitam, gede, gendut. Misalnya. Ya kan? Nah, bocil yang baca itu, dia akan mengkonstruksi nih kognisinya. Oh, yang gendut, hitam, gondrong, jelek. Princess-nya gimana princess-nya? Coba, siapa nih? Riko, kamu sebagai laki-laki. Princess itu kayak gimana, Riko? Cantik, Pak. Ya cantik tuh abstrak, yang konkret. Apa ya? Kulitnya warna Langsing. apa? Ih, Langsing, terus putih, terus ini satu rambutnya satu lagi. Rambutnya kenapa? Gimbal, lurus. lurus ya. Oke, putih, langsing, rambutnya lurus, warna hitam, bibirnya merah, udah tambahin lagi. Itu cantik. Ya, bocil yang kognisinya belum kritis akan mengkonstruksi itu kesadarannya. Dia menganggap temannya yang hitam itu sebagai si buruk rupa, gitu ya. Atau Pak, cerita seekor maaf, Pak, boleh angsa. interupsi, Pak. Ya, Boleh tolong dipersingkat, Pak, karena waktunya udah lumayan. oke, siap, siap, siap. Nah, jadi itu ya, tadi Ina ya. Apakah direktur itu memang jahat? We never know. Tapi produk dari direktur itu bisa apa, mengkonstruksi ya, membangun kesadaran masyarakat tentang yang baik dan yang buruk. Mungkin next time kita bisa bisa bahas itu ya, bisa bahas buku-buku yang bernuansa rasis atau analisis. Kalau di sosiologi itu ada yang namanya critical discourse analysis ya namanya, atau apa, analisis wacana kritis nama. Next time kita bisa belajar nulis critical discourse analysis atau membahas critical discourse analysis. Saya kembalikan ke Oliver. Baik, Alhamdulillah karena kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Dimas atas materi yang dibagikan dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah aktif dan hadir. Semoga kita dapat bekal untuk lebih tahu tentang materi yang tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you. See you Makasih next time, guys. Bapak. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih.